Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis, Ibu Yunita. Perkenalkan, nama saya Elvina Putri Arifin dari Prodi Ilmu Hukum kelas B1 dengan NIM terakhir 054. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah kodifikasi hadis. Dalam kajian ilmiah, bangsa Arab telah mengenal tulisan sejak sebelum adanya agama Islam dan mencatat hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting tersebut di atas bebatuan. Hal ini terbukti melalui peninggalan-peninggalan bersejarah. Hudzaifah RA menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta dituliskan nama-nama orang yang masuk dalam agama Islam, termasuk orang-orang yang pada saat itu mengikuti peperangan atau meninggal di dalam peperangan. Selanjutnya, seperempat abad sesudah Nabi SAW wafat di Madinah, sudah terdapat gudang kertas yang letaknya berhimpitan dengan rumah Utsman bin Affan. Lalu menjelang akhir abad pertama, pemerintah pusat membagi-bagikan kertas tersebut kepada para gubernur. Kemudian setelah Hijriah, bertambah banyak kertas-kertas atau peristiwa pertemuan tersebut ketika pemerintahan Islam stabil. 9 masjid yang ada di Madinah di samping Masjid Rasul menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. Kodifikasi hadis mempelajari mengenai membaca dan menulis Al-Quran. Yang paling terkenal pada saat itu pengajar masa awal itu ialah Sa'ad bin Arabi Al-Kharajji, Bushari bin Sa'ad bin Salabah, dan lain-lain. Semakin lama dan berkembangnya agama Islam di dunia, maka banyak pula upaya untuk menulis dan membukukan hadis atau juga disebut dengan kodifikasi hadis. Yang dimaksud dengan kodifikasi hadis atau tajwid hadis pada periode ini ialah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara, yang pada saat itu kepala negaranya adalah gubernur, dengan melibatkan beberapa sahabat dan ahli di bidangnya. Pada masa Rasulullah, Khulafah Ar-Rasyidin dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga abad pertama Hijriyah, hadis-hadis terus berpindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Dan ketika meriwayatkannya, para perawi meriwayatkan hadis tersebut berdasarkan kekuatan hafalannya, yang memang tidak bisa dilakukan lagi bila hafalannya sangat bagus. Faktor-faktor adanya kodifikasi hadis: yang pertama, tidak ada lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis. Kekhawatiran akan hilangnya dan lenyapnya hadis karena sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut peperangan. Yang ketiga, banyaknya pemalsuan hadis melatar belakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan mazhab di kalangan umat Islam. Yang keempat, semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam. Periode masa kodifikasi hadis. Pada masa abad kedua hingga ketiga, pada masa ini secara resmi hadis-hadis Rasulullah SAW mulai ditulis. Umar bin Al-Aziz merasa perlunya menghimpun penulisan hadis tersebut secara resmi, karena pada masa saat itu wilayah kekuasaan Islam sudah sampai luar Jazirah Arab. Di samping dari hafalan dan catatan para sahabat, yang merupakan rujukan bagi para ahli hadis, menurut Ajaz Al-Khatib berdasarkan sumber yang sah dari Tabaqat Ibnu Sa'ad, kegiatan pembukuan lebih dahulu dilakukan oleh Al-Aziz bin Marwan yang pada saat itu meninggal pada tahun 85 Hijriah, yang merupakan ayahnya sendiri. Ayahnya telah meminta Katsir ibn Murrah Al-Harami, tabi'in di Himsa, untuk menuliskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pernah ia terima dari para sahabat selain Abu Hurairah. Hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah sudah memiliki catatan yang ia dengar secara langsung. Perintah tersebut sebagai pertanda bahwa dimulainya pembukuan secara resmi di tahun 75 Hijriah. Di antara gubernur yang mendapatkan perintah pengumpulan tersebut yaitu Abu Bakar, Muhammad ibnu Amr, Ibnu Hazam yang berasal dari
koleksinya sendiri. Amr bin Al-Bad Rahman dan Al-Qasim ibnu Muhammad bin Abu Bakar Al-Shadiq yang kedua. Juga ada Muhammad ibnu Syihab Al-Zuhri, seorang ulama besar di Hijaz dan Syam. Kedua tadi menjadi pelapor dari Khalifah Umar bin Al-Aziz. Namun para ulama hadis lebih memilih Al-Zuhri sebagai kodifikator pertama dari Ibnu Hazm. Masa abad ketiga kodifikasi hadis dilanjutkan dengan seleksi hadis yang dilakukan oleh para mudawin hadis yang melakukan seleksi secara ketat dan berhasil melahirkan satu kitab tajwid. Kemunculan periode ini dikarenakan periode tajwid masih ada beberapa hadis yang belum dipisahkan yang berasal dari nabi, sahabat, dan tabi'in juga dhaif dan sahih. Masa abad keempat hingga saat ini dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir, Khalifah Al-Muhtashim hingga Ali Khalifah Al-Muhtashim, yang saat itu mulai melemah bahkan mengalami keruntuhan pada masa abad pertengahan ke-7 Hijriah dikarenakan serangan Hulagu Khan. Abad pertengahan 7 Hijriah mengenai upaya menyerah mansyarah kitab-kitab hadis yang ada, menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang ada, mentakhrij hadis dalam kitab-kitab tertentu, membahas kandungan hadis yang dilakukan dengan cara ijazah atau bisa disebut juga dengan mukatabah, dan sedikit yang melakukan periwayatan secara hafalan. Tahap kebangkitan terjadi pada permulaan abad ke-14 Hijriah. Umat Islam mengalami kekhawatiran dikarenakan persentuhan antara dunia Islam dengan dunia timur dan barat, bentrokan militer yang tak manusiawi, dan kolonialisme, sehingga muncul sebuah info untuk mengaburkan eksistensi hadis yang dilontarkan oleh para orientalis yang diterima begitu saja. Kondisi saat ini menuntun pembaruan sistematika penyusun ulumul hadis. Banyaknya ulama berupaya memenuhi tuntutan dengan karya pada tahap akhir, yaitu Qawaid al-Tahdi karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, Miftah As-Sunnah atau Tarik Fanun Al-Hadis karya Miftah As-Sunnah, Tarik Fanun Al-Hadis karya Abdul Aziz As-Sunnah, wa Muqannatafu fi at-Tashari al-Islami karya Dr. Mustazab Asy-Syibai. Kitab-kitab yang dihasilkan pada abad kedua hingga pertengahan abad keempat, serta ciri-ciri dan bentuk penyusunannya. Kitab-kitab pada masa kedua ini yaitu Al-Mutawa karya Imam Malik Ibnu Anas, Al-Maksari wa Al-Siyar karya Muhammad Ibn Ishaq, Al-Jami karya Abdul Razak Al-Sanni, Al-Musannaf karya Syubah Ibnu Hajj, Al-Musannaf karya Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Musannaf karya Al-Lais Is-Sa'ad, Al-Musannaf karya Al-Auza, Al-Musannaf karya Al-Humaydi, kemudian ada Al-Maghazi Al-Nabawiyah karya Muhammad Ibnu Waqid Al-Aslami. Kemudian yang ke-10 ada Al-Musnad karya Abu Hanifah. Ke-11 ada Al-Musnad karya Imam Syafi'i. Yang terakhir yang ke-12 ada Mukhtalif Al-Hadis karya Imam Al-Syafi'i. Ciri dan sistem pembukuan pada abad kedua. Pada umumnya kitab ini menghimpun hadis dari Nabi Muhammad serta fatwa sahabat dan tabi'in. Pada umumnya kitab ini menghimpun hadis Nabi SAW serta fatwa sahabat tabi'in yang hanya disusun oleh Ibnu Hazm. Hal ini sejalan dengan instruksi Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz yang berbunyi, janganlah kamu terima selain dari hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, himpunan hadis pada masa ini bercampur baur antara topik yang ada serta
topik yang ada seperti yang menyangkut bidang tafsir, sirah, hukum, dan sebagainya, dan belum dihimpun topik tertentu. Yang ketiga, pada kitab hadis belum dijumpai pemisah antara hadis-hadis yang berkualitas sahih, hasan, dan dhaif. Kitab-kitab pada abad ketiga. Yang pertama ada Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Al-Bukhari. Kemudian ada Al-Jami' Al-Sahih karya Imam karya Imam Muslim. Kemudian ketiga ada Al-Sunnah karya Ibnu Majah. Yang keempat ada Al-Sunnah karya Abu Daud. Yang kelima ada Al-Sunnah karya Al-Tirmidzi. Yang keenam ada Al-Sunnah karya Al-Nasai. Yang ketujuh ada Al-Musnad karya Ahmad Ibnu Hanbal. Yang kedelapan ada Al-Musnad karya Al-Darimi. Yang kesembilan ada Al-Musnad karya Abu Daud Al-Tayalisi. Kemudian ada kitab-kitab pertengahan abad keempat. Yang pertama Al-Sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Kedua ada Al-Anwa wa Al-Taqsim oleh Ibnu Hibban. Al-Musnad oleh Ibnu Jarud. Kemudian Al-Mukhtarah oleh Muhammad Ibnu Abad Al-Wahid Mahdum. Kemudian ada penyusunan kitab pada pertengahan ke abad keempat. Kitab At-Tahraf. Di dalam kitab ini penyusun hanya menyebutkan sebagian dari matan kitab At-Tahraf. Di dalam kitab ini penyusunannya hanya menyebutkan sebagian dari matan hadis tertentu, kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu, baik sanad yang berasal dari kitab hadis yang dikutub matannya maupun kitab lain. Yang kedua ada kitab Mutakhraj. Kitab ini memuat matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau keduanya dan yang lain sebagainya. Dan selanjutnya penyusunan kitab ini meriwayatkan matan hadis tersebut dengan sanadnya sendiri. Yang ketiga, kitab Mustadrak. Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau memiliki salah satu dari riwayat keduanya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.